Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan trader semuanya, khususnya pencinta forex market, kembali lagi bersama saya ya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membahas materi yang sangat-sangat penting jika rekan-rekan semuanya mau terjun ke forex market ya. Mau forex market, mau crypto market, and then whatever lah ya. Intinya ini disusun untuk forex market ya. Kita main forex, trading forex ya, tetapi kita tidak tahu jam-jamnya ya. Jam-jamnya yang di sini itu lebih ke ya news yang terjadi di hari ini, hari esok, hari berikutnya, and then next week, ada hari-hari apa saja yang terjadi. Karena ini nih, karena trading itu harus ada kalendernya, ada jam-jamnya juga, dan ada tanggal-tanggal tertentu yang mengakibatkan lonjakan harga yang signifikan. Mau itu lonjakan harga naiknya signifikan, dan lonjakan harga yang turun signifikan ya. Makanya adanya kalender. Rekan-rekan semuanya bisa masuk ke Forex Factory ya, Forex Factory di Google, langsung saja diklik Forex Factory. Nah, Forex Factory ini memberikan news ya, memberikan news informasi mengenai keadaan suatu pasar saham forex ya, seperti currency euro nih, ada currency ini, mata uangnya euro, terus USD, NZD, euro, USD, CNY, AUD, NZD, euro ya. Tetapi kita harus rinci and detail mengenai melihat daripada Forex Factory dengan keadaan dan posisi kita saat ini ya. Maksudnya gimana? Di sini ada jamnya ini harus disamakan terlebih dahulu dengan jam posisi kita berada di mana. Nah, kita klik dulu bagian jamnya. Di sini kita rubah. Ini timenya Pacific Time US Kanada. Saya bukan di US dan tidak di Kanada, tetapi saya di Indonesia. Nah, kita cari Indonesia. Bangkok, Hanoi, Jakarta, GMT +7 Bangkok, ada Bangkok, Hanoi, Jakarta. Saya pilih Jakarta karena saya di Indonesia. Lalu time formatnya ini mau 24 jam, mau AM PM, terserah. Yang penting ini waktunya disesuaikan dengan time lokasi kita saat ini. Jika sudah diklik set and setting, maka timenya berubah ya. Terus langsung saja ke kalender. Nah, jika jamnya sudah dirubah dengan posisi kita saat ini, maka di sini ada jam-jamnya nih. All day tanggal 3, sekarang tanggal 4 ya. Jam 12.19 AM, pukul 1 AM, pukul 2, terus pukul berapa lagi, pukul 8 PM, maka akan sama waktunya. Jika waktunya tidak disetting terlebih dahulu, kita melihat oh ada news pukul 8 petang, pukul 8 malam, kondisi belum dirubah format jamnya. Kita nunggu sampai jam 8 malam, oh kok nggak ada pergerakan newsnya, padahal newsnya bagus nih. Mau misalnya RBA nih pukul 10 AM, 10 setengah 11 pagi, RBA, Red Bank of Australia, ini yang memberikan impact besar. Tunggu kok nggak ada. Ternyata pukul setengah 11 malam ya. Ternyata permasalahannya di time zone. Jadi time zone-nya harus dirubah terlebih dahulu. Setelah time zone-nya sudah dirubah, di sini nampak jelas pukul-pukulnya dan tanggal-tanggalnya. Tanggal-tanggalnya di sini bisa dirubah ya.
Kalau kita klik ini berarti per satu minggu ya, per satu minggu dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15. Minggu itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 15. Kita sesuaikan dengan tanggal kita saat ini ya, tanggal minggu kedua. Minggu pertama nih, masuk minggu pertama tanggal 4. Nah, tanggal 4 ada news apa saja, ada kejadian apa saja, ada berita apa saja ya. Bisa dilihat di Forex Factory. Dan currency-nya apa aja yang terjadi pada saat tertentu. Seperti tadi pagi ya, pukul 2 petang ada USD ya, USD ada news feature power speak ya, news, ini news dan impactnya merah ya. Terus tadi pagi setengah 11 ada AUD cash rate, lalu RBA ya, Red Bank of Australia, ini bank Australia memberikan statement, memberikan news pukul 10.30 AM Indonesia ya, dan impactnya merah besar ya. Ya pokoknya tentang market AUD ya, AUD maybe pair, AUD USD, AUD CAD, AUD GBP ya, pokoknya tentang AUD aja. Pokoknya pair Australia ya akan memberikan impact yang besar, entah itu naik, entah itu turun impactnya ya. Nah, paham sampai sini ya. Setelah itu di sini kolom sebelah kanan itu ada detailnya seperti apa, bisa diklik detailnya, detailnya. Terus ada actual, forecast, previews, and graphic ya. Nah, previews ini data-data sebelumnya. Data sebelumnya di contoh aja di AUD, data sebelumnya 2,35%. Terus forecastnya ini, forecast itu mana AUD. Forecast itu cadangannya ada 2,85 ya. Lalu actual itu hasilnya 2,6%. 2,6% memberikan impact yang kecil ya. Kecil, impactnya kecil, enggak 50%, 70%, lah ya, pokoknya di atas puluhan persen lah ya. Ini impactnya kecil, ini lebih ke fundamental. Saya bukan ahlinya fundamental, rekan-rekan bisa belajar ke master fundamental. Kalau saya lebih ke teknikalnya ya. Ini itu previews, forecast, actual ya, dimana data sebelumnya, data cadangannya, dan hasilnya seperti apa. Jadi begitu kita paham, oh sekarang tanggal 4 ada news apa aja sih di sini? Oh ada news USD, ada news Euro, ada news NZD. Nah terus di sini ada grafik yang memberikan warna kuning, oranye, merah, yang menandakan kuning itu hampir tidak memberikan efek sama sekali ya, tidak ada impactnya, malahan pergerakannya itu sama-sama saja karena keterangan juga di sini low impact. Terus yang orange di sini medium impact ya, mungkin ada pergerakan dan mungkin juga tidak ada pergerakan. Ini masih samar karena bisa ada pergerakan bisa tidak untuk yang orange. And then tetapi yang merah ini memberikan impact yang sangat besar terhadap currency ya, terhadap currency yang newsnya itu terjadi. Dan di sini currency-nya itu USD, maybe pair Euro USD, maybe pair USD CAD, maybe pair USD CHF, maybe pair USD Jepang Yen. Pokoknya tentang USD lah ya. Pair yang membahas USD itu ada pergerakannya signifikan jika merah seperti ini. Tetapi ingat jamnya harus pas ya. Jangan pukul 2 AM ini newsnya, kita opennya pukul 2 lebih 10 open posisi ininya ya, contoh open posisi jangan, harus pas. Kalau bisa sebelum jam 2 kita sudah mapping dan kita sudah menaruh buy limit, entah itu selling ya. Jadi jangan tunggu news terjadi baru open, jangan kalau ada news, karena news itu momen yang sangat penting untuk kita dapat melakukan open posisi ya. Nah terlepas daripada news ini nih ada juga yang berwarna
abu-abu, non ekonomi, tidak ada impact sama sekali. Bang Holiday, ya Holiday, banknya Jerman, Bang Holiday. Ya intinya mah untuk Forex Factory itu ya secara garis besar dia memberikan informasi terhadap news apa saja yang terjadi. Jadi kalendernya nih, ada kalendernya, kayak juga punya kalender. Terlepas dari kalender, trading juga ada jam-jamnya, ada jam Asia, ada jam New York, ada jam US ya, London season, New York season, terus Asia season dibagi menjadi tiga juga time tradingnya, terus ada tanggal-tanggalnya juga, news apa saja. Nah, news inilah yang memberikan impact yang besar terhadap pergerakan suatu mata uang, maybe pair Euro USD, GBP USD, XAU USD ya. Itu memberikan impact yang besar, dan ingat yang memberikan impact besar itu yang merah ya. Yang merah. Tetapi merah juga bisa memberikan impact yang besar, bisa memberikan impact yang tidak besar tetapi cukuplah signifikan ya. Perkiraan pergerakannya seperti contoh kemarin saya ya, kemarin itu saya kan ada open di CHF ya. Ini pergerakannya hanya 40 pip saja dalam sekejap, 40 pip dalam sekejap ya, turun des 40 pip udah. Tetapi ada news yang memberikan impact yang besar. Wow, West 70 pip. Oke, West FOMC misalnya ya, just FOMC atau Bank of New Zealand just 100 pip. Ada lagi yang 150 pip, bahkan bisa sampai yang 500 pip seperti di bulan lalu GBP Jepang Yen itu memberikan impact yang besar. 500 pip dia down trend langsung dalam sekejap pada saat pas waktunya 7.15. Contoh ya, 7.15 news GBP Jepang Yen, market Japan JPY. Jadi fokus ke Japan, mau USD Jepang Yen, mau Jepang Yen apa, pokoknya yang Jepang Yen. Ada setupnya, ada newsnya. Kita open sebelum jam tersebut ya. Kita sudah open, and then sesuai dengan analisanya, and then yes, hasilnya juga memuaskan ya. Jika tidak sesuai dengan analisanya, harap bersabar karena di sini lebih ke technical and fundamentalnya silahkan belajar ke master fundamental. Saya bukan masternya, kalau saya lebih ke technicalnya, tetapi saya juga bukan master technicalnya, saya juga ada lossnya ya. Nah, ini membahas tentang kalender yang ada di Forex. Nah, kita bisa memfilter juga di Forex Factory ya, memfilter. Di sini ada filter. Ini expand impact-nya mau yang mana, mau yang ini dihilangkan, mau yang merahnya saja boleh. Apply filter. Jadi lebih dispesifikan ya, lebih spesifikan lagi yang memberikan impact besar di setiap harinya, di setiap tanggalnya, di setiap waktunya, and then pairnya juga lebih dikecilkan. Yang tadi tanggal 4 itu banyak sekali pair USD, pair Euro, pair AUD, pair NZD. Sekarang disortir lagi menjadi yang memberikan impactnya besar saja, yang merah-merahnya saja nih ya. Seperti itu untuk memfilternya nih. Berarti tinggal fokus aja. Kalau mau fokus ke yang merah, tanggal 4 jam 2 pagi, oh USD ya, saya mapping pakai USD, terus mapping, oh ada setupnya, taruh sell limit, entah itu sell limit, entah itu buy limit, jangan lupa taruh stop loss ya. Terus pukul setengah 11 pagi ada market AUD, impactnya besar, cash rate, RBA Red Bank of Australia memberikan statement. Wow, ini bang, pokoknya kalau yang bang ini ya impactnya besar terhadap currency tersebut. Terus nanti pukul 9 malam USD job opening. Oh, ini apa nih job opening? Kalau nggak tahu, tinggal ketik ke Google aja ya, masuk ke Google apa itu job opening. Kalau nggak paham ya nggak paham, oh ternyata
job opening itu tentang ini loh. Seperti itu. Jadi kalau nggak paham ini RBA itu apa, Red Bank of Australia, apa RBA disingkat Red Bank of Australia itu Reserve Bank of Australia ya. Jadi bank Australia yang memberikan statement, memberikan impact yang besar, pokoknya bank Australia. Nah, di sini baca aja nih, tinggal ini judulnya masuk ke Google, kalian cari apa itu RBA, terus nanti besok ada RBNZ statement nih. RBNZ statement apa? New Zealand ini ya, Reserve Bank of New Zealand. Nah, jika sudah tahu Reserve Bank of New Zealand pukul 8 pagi marketnya NZD, fokuslah ke market yang ada NZD-nya. Mau saya contohkan nggak? Oke, saya contohkan. Saya contohkan langsung ke MT4. Nah, di sini saya sudah buka MT4-nya. Ini jangan fokus ke sini ya. Jangan fokus ke profitnya. Ini profit yang tadi saya upload ya. Saya berbagi sinyal juga ya, sudah ya. Terserah kalian sudah open apakah enggak. Kalau sudah open ya sudah running 85 pips ya. Kita ini sudah saya grup ada NZD group. Yang dimana NZD Group ini menjadi grup-grup NZD, pair NZD, maybe pair NZD USD, Euro NZD, NZD Jepang Yen, NZD CAD, NZD CHF, GBP NZD, AUD NZD, pokoknya yang keterkaitan tentang NZD ya. Di sini NZD sesuai dengan currency yang ada newsnya RBNZ, Reserve Bank of New Zealand, kita fokus ke pair yang keterkaitannya dengan pair NZD. Setelah itu kita mapping satu-satu ya. Yang di mapping kalau bisa itu induknya, majornya, induknya yang mana ya? Ini NZD USD. Ini induknya ke USD, ini secondnya. Nah ya, NZD USD, AUD NZD, Euro NZD, GBP NZD, ada perbedaan tidak? NZD Jepang Yen, NZD CAD, NZD CHF, ada perbedaan tidak? Nah, kalau belum fokus pasti rekan-rekan juga tahu perbedaannya, yang dimana titik letak NZD USD, letaknya NZD di depan, USD di belakang ya. Terus GBP NZD, yang dimana NZD letaknya di belakang. Terus NZD Jepang Yen, NZD-nya di depan, NZD CAD, NZD-nya di depan. Jadi pisahkanlah NZD-nya yang di depan, saran saya nih ya, pisahkan, dan NZD-nya yang di belakang, karena ini akan menjadi yang namanya korelasi. Ini korelasi jika contoh ya, NZD USD nanti begitu news pergerakannya dia hentak Reserve Bank of New Zealand terhadap USD dia naik, price naik, contohlah naik, ini saya gambarkan price naik sampai 150 pip ya, pasti yang depannya NZD Jepang Yen, NZD CAD, NZD CHF, dia akan naik semuanya ya. Tetapi untuk AUD NZD, Euro NZD, GBP NZD, pair ini dia akan mengalami penurunan ya, karena ini adanya korelasi. Ini saya contohkan ya. Di sini 150 pip, di sini juga hampir sama, naiknya 150 pip ya. Terus di AUD NZD turunnya juga hampir sama, 150 pip. Jadi buat rekan-rekan semuanya, rekan-rekan cari mapping di NZD USD, ada setup apa, setup buy kah, setup sell kah. Terus kalau nggak ketemu di NZD USD, cari di NZD Jepang Yen ya. Nggak ketemu, cari di NZD CAD, terus cari
sampai ketemu di antara market ini ya, di antara 1 2 3 4 5 6 7 market ini, mana market yang ada mappingnya ya. Terus ada mappingnya, terus ada letak titik buy-nya dekat, titik buy-nya dekat dan memberikan impact yang besar, seperti oh ini buy-nya sangat powerful, oh ini sangat powerful. Jika contoh terjadi ada di pair NGP USD dia ada setup buy, otomatis ya kita taruh buy limit di sini. Setelah taruh buy limit di sini, and then kita pengen open posisi ini di NGP Jepang Yen, NGP CAD, NGP CHF, boleh open posisinya naik semua, jangan sell. Kalau mau sell di AUD NGP ya, itu saran saya. Tetapi balik lagi, lebih bagusnya open posisi itu di satu pair saja, jangan banyak-banyak pair, nanti akunnya meninggal. Jika saldonya tidak cukup, terus udah saldonya kecil, contoh $50 terus $100, apalagi $10 ya, opennya banyak, pairnya banyak, saldonya kecil, udah akun meninggal, tidak tahan untuk mengcover area stop lossnya, karena di sini ada area stop lossnya 30 pip, 20 pip, 40 pip, entah itu 100 pip mungkin ada ya, bisa mengcover itu. Jika tidak bisa mengcover itu semua, NN akunnya sih akan dipastikan meninggal ya. Paham sampai sini ya mengenai trading dengan menggunakan forex factory, kalender forex ya, kalender forex, time forex ya. Jadi jadwalnya forex, jadi ada jadwalnya juga, trading juga ya. Kalau nggak ada jadwalnya sih saran saya jangan trading. Jika ya, ingat ya, dalam artian jika tidak ada setupnya. Contoh kasus di tanggal 4 ini ibaratnya tidak ada news sama sekali, tidak ada news yang merah, hanya ada news yang kuning ya. Saya aktifkan dulu semuanya biar lebih enak dan lebih dipahami buat rekan-rekan yang belum paham. Contoh kasus besok tanggal 5 ya, teman-teman sudah melihat video saya yang sekarang, katanya yang memberikan impact yang besar itu yang berlogo merah, and then di besok itu tidak ada yang logonya merah, yang adanya hanya kuning dan orange saja. Nah, kata saya jangan trading, saran saya jangan trading jika tidak ada setupnya. Nah, kalau nggak ada setupnya ya jangan trading. Tetapi jika ada setupnya diperbolehkan trading ya. Oh tapi tradingnya harus gimana nih ya, yang ada setupnya aja, jadi tidak usah terpaku terhadap currency ya, currency yang ada impact di forex factory. Tanggal 5 ada currency AUD, NGT, di euro, di BP, USD, CAD, tetapi kuning semua ya. Memang dia tidak akan memberikan impact sama sekali jika kuning, apalagi seperti ini abu-abu, nggak akan memberikan impact. Tetapi meskipun kuning, jika memang ada setupnya ya boleh trading, karena saya menyarankan jika ada setupnya boleh trading, jika tidak ada setupnya jangan trading. Apalagi setupnya ada ya, newsnya ada di forex calendar jelas, misalnya NZD, RBNZ, Reserve Bank of New Zealand ada, setupnya ada, newsnya ada, ya udah kita open posisi, bisa dinaikkan lotnya, maka akan memberikan impact yang besar juga karena pergerakannya cepat, tidak seperti hari-hari biasa atau di luar daripada jadwal forex calendar. Ya kalau ada jadwalnya memberikan impactnya besar, kalau turun signifikan. Biasanya kita nunggu, biasanya ya, nih saya masuk ke MT4, biasanya berarti ke sini yang major pair ya, tadi pagi biasanya nih ya langsung kasus nih, tadi kasus gak apa-apa lama ya.
biasanya untuk mendapatkan pergerakan 50 pip ataupun 30 pip dalam sekali hentak itu ya, sekali hentak itu membutuhkan waktu ini masih 16 pip 2 candle ya, ini H1 berarti udah 2 jam. Pengen 30 pip itu 30 pip nih, 36 34 ya, sampai sini 30 pip 1 2 3 4 5 jam baru ada pergerakan sebanyak 30 pip. Ini posisi tidak ada news sama sekali, tetapi ada setupnya ya. Tetapi ketika ada news di sini tadi price turun 60 pip dalam sekejap. Lihat 60 pip dalam sekejap. Time frame H1 dalam 1 jam dia turun sekejap 60 pip. And then di jam berikutnya karena ini ada setup buy di sini, setup buy, price turun sampai area demand zone, lalu ini ada setup buy dan price pun sekejap naik 90 pip, 100 pip, 100 pip price naik 1 2 3 dalam kurun waktu 3 jam price naik 100 pip. Dan di 1 jam terakhir price naik secara signifikan 56 pip 58 pip sampai ujung 59 pip dalam sekali hentak satu time frame. Itulah fungsinya news. Nah ini nih news bus nih, dari sini dia mulai nih bus 61 pip, M30 M15 kita lihat 15 menit pun sama sekali hentak 60 pips ya, M5 nya sama sekali hentak 60 pips. Jadi fungsinya kita paham forex factory and currency yang ada impactnya itu supaya kita tahu di mana pair apa saja yang memberikan impact besar gitu ya. Mungkin sekian dulu dari saya video mengenai forex factory. Nah semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang belum paham. Nah jika ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan ya. Saya di videonya, terima kasih kepada yang sudah menonton, semoga bermanfaat ilmu dari saya ya. Lupa nggak ditutup penutupan ya. Oke sebentar, dari tadi ngomong nggak ngopi dulu seteguk ya. Saya di videonya, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap salam profit.